Mushoku Tensei itu anime cabul, jelek, isekai ampas, gak bermutu, dan lain sebagainya. Kira-kira gitu tanggapan banyak penonton awam tentang seri satu ini. Banyak yang beranggapan kalau Mushoku Tensei itu cuma isekai ampas yang gak ada isinya. Semua konflik dan masalah yang ada cuma berkaitan dengan percabulan semata. Tapi apa benar seperti itu? Apakah Mushoku cuma isekai cabul yang gak ada isinya? Atau sejatinya mereka yang gagal untuk mencerna garis besar masalah yang ada? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Semua anggapan ini murni didasarkan oleh tingkah laku MC-nya yang jujur akan sifat cabulnya. Banyak penonton yang gak suka sama sifat Rudeus yang mesum tapi diterima oleh semua karakter di sana. Apalagi tiap masalah yang muncul dari season 1 seolah-olah cuma tentang hal-hal seperti itu. Mulai dari bagian awal musim pertama yang menyangkut masalah perilaku bejat Rudeus saat bayi, persekongkolan Paul dan Lilia, kebiasaan keluarganya Eris, sampai dengan penutup yang dilakukan oleh Eris dan Rudeus. Ditambah lagi seluruh core 1 dan setengah core 2 season 2 ini juga seolah-olah cuma tentang libidonya Rudeus. Membuat banyak orang yang cuma nonton cuplikan-cuplikan animenya saja merasa kalau ini anime bejat overrated. Tapi apa benar seperti itu? Apakah memang Mushoku Tensei cuma cerita kosong yang berkutat hanya tentang nafsu bejat semata? Sayangnya trigger proses yang dipakai untuk cerita Mushoku memang seperti itu. Bagaimana ceritanya dipandang didasarkan pada sifat dan sudut pandang Rudeus sebagai tokoh utamanya, sebagai mantan nolep mesum yang kesulitan untuk memproses kegiatan sosial. Meski begitu bukan berarti ceritanya kosong dan gak memiliki makna apapun. Setiap masalah dan kegiatan yang ada adalah proses bagi karakternya untuk berkembang menjadi sosok yang lebih baik lagi. Bahkan beberapa masalah bejat itu berguna untuk menentukan pergerakan dunia dan cerita dari Mushoku Tensei itu sendiri. Sebagai contoh awalnya kita ambil masalah Lilia dan Paul. Masalah tersebut bukan cuma tentang nafsu bejat mereka semata, tapi juga sebagai problem solving pertama untuk Rudeus. Sebagai tahap awal dirinya mengenal yang namanya hidup sebagai makhluk sosial. Secara langsung ia berperan besar untuk menjaga rumah tangga orang tuanya. Dan secara nggak langsung ia mulai untuk memahami rasa sayang terhadap keluarga yang nggak ia miliki di kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi kehadiran Lilia dan Aisyah yang nggak jadi diusir membuat keluarga ini mempelajari banyak hal di kemudian hari. Seperti di core 2 kali ini yang mereka nanti akan dihadapkan kepada masalah untuk mendewasakan semua karakternya. Contoh lainnya adalah bagaimana malam indah Eris dan Rudy berfungsi nggak hanya sebagai fanservice cabul semata, tapi juga sebagai pembuka untuk babak yang lebih luas lagi. Sebagai awal untuk karakternya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai pemicu untuk rentetan konflik dan resolusi yang akan datang. Dari pandangan Eris, momen ini penting untuk dirinya yang kehilangan semua keluarga Boreasnya, menjadi penyemangat untuknya menjalani hidup juga agar dia bisa menekankan perasaannya kepada Rudeus. Langkah ini juga penting agar keluarga bangsawannya nggak dicaplok oleh kekuatan yang lebih besar, agar dirinya bisa bebas memperkuat diri dan melindungi orang yang ia kasihi. Dan bagi Rudy ini adalah penerimaan dan penolakan pertamanya, sebuah penolakan yang berujung pada mandeknya adik kecil Rudeus, sebuah trauma yang bertujuan untuk menenangkan hasrat gila milik tokoh utama kita ini, yang membuatnya kalem dan bisa untuk berpikir lebih rasional lagi, membantunya untuk memilih keputusan paling tepat dan gak seterburu-buru sebelumnya. Bayangkan aja kalau nggak ada arc impoten ini, kira-kira si Rudy udah punya anak berapa? Udah berapa wanita yang ia jajaki semenjak kepergian Eris? Dan bahkan aku nggak bisa bayangin apa yang bakal dilakuin Rudy ke Rinia dan Purshana setelah mereka dikalahkan. Membuat arc ini penting untuk sang main karakter agar ia bisa berperilaku layaknya manusia yang beradab. Ditambah lagi malam indah itu juga secara nggak langsung memberi jalan untuk kisah-kisah selanjutnya, seperti kisah pertemuan Rudeus dengan soldat Sarah dan kawan-kawannya, kisah manis Rudy di akademi yang berujung pernikahan, dan bahkan nanti sampai di banyak arc baru seperti perebutan tahta Ashura dan pertarungan kedua antara Rudeus dan Ostred. Semua itu nggak akan bisa terjadi tanpa pikiran jenius dari sang autor. Bagaimana kita bisa menyaksikan perjalanan seorang karakter yang berkembang dengan sangat realistis, yang sifatnya nggak langsung berubah drastis hanya karena masuk ke isekai, tapi yang perlahan berproses untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena nggak masuk akal aja kalau misalnya seorang bocah nolep mesum penyendiri tiba-tiba berubah jadi karakter yang perfect setelah masuk ke isekai. Perlu ada pembiasaan, trial and error, dan bahkan sampai banyak cobaan perih agar karakter sebusuk itu bisa menjadi sosok manusia yang beradab. Apalagi penggambaran dunia luasnya juga nggak lepas dari yang namanya inspirasi dunia asli, sebuah era di mana adab dan biadab cuma dipisahkan oleh kain yang sangat tipis. Jadi intinya Mushoku Tensei memang menggunakan banyak unsur cabul sebagai trigger cerita mereka, tapi bukan berarti nggak ada lain yang dihasilkan oleh karya ini. Dengan mempertimbangkan latar dan watak dasar karakternya, Mushoku mampu memberikan sebuah kisah yang penuh akan makna kehidupan,
yang mampu menghadirkan dunia luas dan kompleks, yang ceritanya layak untuk terus diingat oleh para pembacanya. Oke, itu aja yang aku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Jadi ini alasan kenapa Rudy milih pergi ke kampus daripada nyelamatin emaknya. Dan enggak, itu bukan tanda kalau ia nggak sayang sama orang tuanya. Sebenarnya ada dua alasan pasti kenapa Rudy milih kampus daripada ikut nyelamatin emaknya. Yang pertama tentu aja karena tipu daya itu kami biar Rudy nggak ketemu sama Roxy. Ngomong kalau di kampus tempat ia bisa nyembuhin penyakitnya. Ya meskipun secara teknis bener sih. Dan yang kedua adalah karena Paul nitip pesan ke Rudius kalau persiapan ekspedisi Bekarit lancar dan ia nggak perlu khawatir. Mending ke kampus saja dan serahin masalah ini ke bapaknya. Buat Rudy akhirnya mantep mutusin ke kampus seperti yang kita lihat sekarang. Meskipun nanti kita tahu sendiri ekspedisi menghadapi banyak masalah dan Rudy juga akhirnya pergi nyusul ke sana. Kacau banget, kemarin musuhku ngilangin satu bagian penting di episode 4-nya dan itu merubah semua akar masalah yang terjadi antara Norn, Aisyah, dan Rudius. Selain percakapannya yang lumayan datar, ada satu bagian penting yang dihilangkan di episode kemarin. Bagian itu berada saat pengumuman nilai ujian Norn dan Aisyah, dimana emosinya Aisyah meledak dan merasa dinomor 2 kan karena dia cuma anak simpanan. Di sini Rudius harusnya nggak cuma menepis pernyataan anak simpanan tersebut, tapi juga sampai menjelaskan kalau keputusannya sesuai dengan keadaan mereka berdua. Rudy harusnya menjelaskan alasannya kenapa dia mengizinkan Norn tinggal di asrama, dan ia juga harusnya menjelaskan kenapa Aisyah boleh untuk nggak sekolah dan membantunya di rumah. Ketiadaan dialog ini benar-benar buat masalah yang ada jadi nggak terdefinisikan. Meskipun kita udah punya prediksi kalau masalah keluarga ini bakal disingkat, tapi nggak nyangka bagian penting ini yang dihilangkan. Nah, menurut kalian gimana soal episode kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Sebenarnya ada masalah apa sih antara Rudy dan adik-adiknya? Kenapa Norn sangat enggan hidup bareng Rudy? Kenapa Aisyah sekeras itu ingin nempel terus ke Rudy? Yuk kita bahas masalah keluarga Krerat yang kuyakin bakal banyak dipotong di animenya nanti. Tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Sebenarnya dasar masalah yang terjadi antara saudara ini sudah pernah dijelaskan oleh Paul di surat yang ia kirim ke Rudius, di mana ada kepribadian yang berbeda antara Rudy, Aisyah, dan Norn. Ditambah lagi tuntutan sosial yang menghantui dua adik kecilnya juga memperparah salah paham yang terjadi di antara saudara ini. Kita mulai dari Norn dulu yang menderita inferiority complex, sebuah kompleks yang terjadi saat seseorang merasa gak memiliki nilai atau kemampuan yang sebanding dengan orang lain. Biasanya masalah ini muncul karena orang tersebut sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam kasusnya Norn, ia sering dibandingkan dengan kakaknya. Banyak orang mengharapkan sosok jenius seperti Rudy hadir dalam diri Norn, tapi sayang ia hanyalah manusia biasa. Norn gak bisa mencapai harapan yang tinggi itu, apalagi keadaannya semakin parah karena adiknya si Aisyah ternyata memiliki kejeniusan yang diharapkan semua orang. Aisyah dapat memenuhi harapan sebagai adik Rudius yang jenius, dan itu membuat Norn yang biasa aja makin gak percaya diri. Ditambah lagi ketidakpercayaannya ini juga diperparah oleh pertemuannya kembali dengan Rudy setelah bencana teleportasi, di mana semua kesan baik yang diceritakan orang-orang ternyata berbeda 180 derajat dari apa yang ia lihat sendiri. Sosok baik dan jenius yang sering dibanggakan orang tuanya malah memukuli ayah mereka dengan sangat brutal. Meskipun kita semua tahu itu cuma kesalahpahaman dan bakal difix di episode depannya nanti. Tapi untuk sekarang kompleks inferioritas dan trauma ini membuat Norn berada dalam keterpurukan. Membuat dirinya nggak hanya benci kakaknya tapi juga takut terhadapnya. Meskipun aku suka resolusinya nanti karena Norn berhasil untuk mengatasi masalah ini sendiri. Nah, berbeda dari Norn, Aisyah memiliki masalah yang lebih simpel tapi juga lebih berat di saat yang bersamaan. Semua ekspresi riang dan kejeniusan yang ia tunjukkan merupakan tanda kalau dirinya sedang insecure. Di alam bawah sadarnya, Aisyah paham dengan posisinya yang cuma seorang anak selir. Ia bukanlah keluarga asli dari Paul dan Rudius. Itu kenapa kita bisa menyaksikan dirinya yang bekerja dengan sangat keras. Berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai anggota keluarga, mau itu di bidang pendidikan ataupun pekerjaan rumah. Ditambah lagi perlakuan yang ia dapatkan waktu tinggal di kediaman neneknya juga membuat Aisyah menjadi sosok yang mencari pengakuan sama seperti yang kita lihat di episode 4 kemarin. Menjadi anak yang berjuang keras agar dianggap sebagai keluarga oleh keluarganya sendiri. Defense mekanismenya secara otomatis membuat Aisyah menjadi anak yang periang dan bekerja keras. Karena dirinya takut kalau Rudius nggak menganggapnya adik dan membuangnya. Walaupun kekhawatiran itu bisa dihilangkan berkat dialog mereka di episode 4 kemarin. Membuat defense mekanisme ini berubah nggak hanya mencari validasi tapi juga menjadi bentuk rasa syukur kepada orang yang menyayanginya. Kedua masalah mereka nggak bisa dibilang sama. Norn menderita di bawah tekanan orang sekitar yang berharap terlalu tinggi padanya, membuat Norn kesulitan untuk menemukan jati dirinya
dirinya sendiri. Sementara Aisyah menghadapi masalah yang nggak seharusnya dipikirkan oleh anak-anak. Sebuah krisis identitas yang melekat bahkan setelah ia mendapat pengakuan tersebut, memberi bekas yang nggak pernah hilang seumur hidupnya. Oke, itu aja yang aku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Bang, ini ikut Nobel, bang, ini ikut Nobel. Iya, paham, iya. Masalahnya yang kita omongin itu tentang detail penting yang dihilangin di episode 4 kemarin. Apalagi detail itu muncul baik di novel ataupun manganya. Dan aku juga nggak spesifik ngomong itu hilang di manganya. Cuman karena manganya juga ada, ya kita masukin sumber manganya biar feels momennya lebih dapet. Jadi nggak kesel aja gitu rasanya kayak digoblok-goblokin sama orang goblok. Apalagi aku yakin sebagian besar yang komen gitu juga nggak baca novelnya, cuman komen aja biar kelihatan lebih pinter. Padahal aku lebih menghargai kalian yang kasih pendapat setuju atau nggak sama argumen itu. Tentunya juga mungkin koreksi kalau animenya sama atau beda dari light novel. Tapi kalau kayak gini ngeselin aja lama-lama. Udah nyalahin nggak ngasih koreksi, misleading lagi. Dan terakhir karena kalian sepertinya benci banget sama manganya, bahasan musuhku selanjutnya bakal cuma nunjukin screenshot bacaannya aja. Jadi awas kalau nggak ditonton. Oke, itu aja curhatku kali ini. Terima kasih dan follow kalau suka. Aku salah dan aku minta maaf. Sebelumnya aku pernah bilang kalau masalahnya Norn ini kayaknya bakal dipangkas abis-abisan demi ngejar art Bekarit yang seru. Tapi ternyata aku salah. Point of view Norn yang ku yakin bakal dipotong tetap masuk di episode 5-nya. Padahal biasanya adaptasi ini memotong sudut pandang karakter lain. Sebagai contoh sudut pandangnya Sarah dalam season 2 part 1 yang nggak diadaptasi di animenya. Apalagi cara episode 5-nya menceritakan masalah ini juga udah oke banget. Meskipun ada sedikit kekurangan di beberapa scene seperti waktu Rudy mengunjungi kamarnya Norn. Tapi selain itu ekspektasi sadis yang kutaruh di awal dipatahkan dengan betapa baiknya adaptasi bagian ini. Ringkas tapi juga jelas dalam menghadapi masalahnya. Nah, menurut kalian gimana soal episode 5 kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Turning point 3 gila banget. Aku nggak tahu apa yang ngerasuki orang produksi di balik Mushoku Tensei episode kemarin. Tapi yang jelas episodenya keren banget. Aku terpesona oleh pengaturan perasaan yang dimainkan mereka. Penonton benar-benar dipermainkan dengan ilusi kebahagiaan di bagian pertama. Lalu tanpa apa-apa, semua kebahagiaan itu runtuh saat Rudy membaca surat SOS. Kehangatan yang kita rasakan di awal berubah menjadi perasaan cemas dan khawatir. Semua unsurnya berganti menjadi pengaturan gloomy yang membanting perasaan penonton. Membuat kita seperti terbawa arus kencang setelah menikmati aliran sungai yang tenang. Nah, menurut kalian gimana soal Mushoku Tensei episode kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Rudy hampir genjot Elina Lise. Kejadian ini terjadi waktu mereka sampai di Bekarit, di mana ekspedisi ini sejatinya memakan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke kota Labirin Rapan. Dan dalam perjalanannya mereka nanti akan bertemu dengan berbagai macam monster yang berbahaya. Salah satunya adalah Succubus yang punya skill ilusi dan perangsang untuk para pria. Tentu aja Rudy yang punya libido kebon dengan mudah terkena ilusi ini. Sampai-sampai ia hampir genjot Lise yang terbangun dari tidurnya. Sadar dengan apa yang terjadi, Elina Lise langsung menghabisi monster itu dan menyadarkan Rudy lewat shield base yang kencang, memberinya sedikit kesempatan untuk merapalkan skill detoxification. Jadi itulah alasan kenapa sih Gish ngirim surat SOS ke Rudius? Dari spoiler yang beredar kita udah tahulah kalau Om Muka Monyet satu ini adalah kaki tangannya Hitogami. Nah, dengan melihat fakta itu muncul pertanyaan besar di benakku. Kenapa dia ngirim surat ke Rudius? Kenapa juga Hitogami nggak mencegah event itu terjadi? Padahal selama ini pantangan terbesar Hitogami adalah Rudy yang ketemu sama Roxy. Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Dalam perjalanan sebelumnya kita bisa melihat berbagai cara yang dilakukan Hitogami buat misahin Rudy dan Roxy. Berbagai trik ia lakukan supaya dua insan ini nggak bertemu kembali, agar mereka terpisah dan nggak menghasilkan keturunan. Salah satu muslihat yang paling jelas adalah ketika Rudy diberi saran untuk bertemu Kishirika dan melewatkan kesempatan berjumpa dengan Roxy. Tapi semua usaha ini tiba-tiba berubah saat memasuki ekspedisi Bekarit, di mana sepucuk surat datang kepada Rudy untuk meminta pertolongan. Sebuah pesan dari Gish yang sepertinya nggak ada masalah kalau nggak mengetahui fakta tentang dirinya yang seorang bidak Hitogami, memberi sebuah kesempatan pada dua insan ini untuk bertemu kembali. Masalahnya jika kita melihat fakta tentang Gish yang seorang bidak Hitogami, maka sebuah pertanyaan kenapa menjadi pertanyaan yang paling besar sekarang. Kenapa Gish mengirim surat itu? Kenapa Hitogami membiarkannya lolos? Kenapa ia nggak mencegah event itu terjadi? Padahal jika event tersebut dicegah, ia bisa tenang karena Rudy nggak ketemu Roxy. Ditambah lagi, ada kemungkinan kalau Roxy bakal tewas di labirin melihat kondisinya yang hampir celaka waktu Rudy datang di saat yang tepat.
Atau mungkin suratnya bisa aja diulur biar kedatangan Rudy telat dan Roxy tewas di labirin. Apalagi surat pertama dari Paul juga awalnya bikin Rudy tenang, membuatnya nggak terlalu mikir untuk nyusul ke Pikarit. Tapi karena ada surat dari Giz, jadinya Rudy bimbang apakah ia pergi atau tidak. Meskipun dari Hitogami sendiri sudah memberi nasihat agar Rudy nggak pergi, tapi jika memang ia ingin Rudy tinggal, kenapa Hitogami nggak mencegah surat itu? Apakah ia terlalu percaya diri kalau Rudy akan nurut ke Hitogami, atau dirinya kecolongan tentang hal ini? Atau pada dasarnya dia punya rencana yang lebih mengerikan lagi? Untuk mengetahui maksud dari kejadian ini, terdapat 3 pendapat fans yang beredar di luar sana. Pertama, karena event ini merupakan sebuah lubang yang ada dalam ceritanya, sebuah flow yang tercipta dengan tidak disengaja, sebuah korelasi yang bertabrakan dengan fakta yang akan di-reveal di masa depan, membuat bagian ini menjadi bagian yang selamanya nggak bisa untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua, karena bagian ini termasuk pada turning point, jadi Hitogami sendiri nggak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi hal tersebut. Entah dari sisi pengiriman surat, kemauan Rudy untuk pergi, ataupun fakta kalau Rudy pergi lewat teleportasi. Satu-satunya cara buat dia ikut campur cuma dengan menasihati Rudy agar tidak pergi. Tapi karena ada Norn yang mendesak Rudy, akhirnya Rudy tetap jalan ke Pikarit. Dan yang ketiga, teori yang paling masuk akal di antara yang lain adalah karena itu semua rencana dari Hitogami. Semua rencana dari mengutus Giz untuk kirim surat membuat Rudy bimbang, sampai dengan sugesti di akhir adalah bagian dari rencana besarnya Hitogami. Dengan mengirim surat tersebut, ia bisa membuat Rudy bimbang akan pilihannya. Ditambah lagi, ia memberi saran agar Rudy tidak pergi. Jika Rudy nggak pergi, maka ia nggak akan bertemu dengan Roxy, dan untuk sementara Hitogami aman. Tapi jika Rudy pergi, dia akan menggunakan hasil dari ekspedisi itu sebagai landasan untuk memanipulasi Rudeus, membuatnya percaya 100% terhadap Hitogami. Karena menurut Hitogami, jika Rudy nggak pergi, maka Paul nggak akan meninggal. Menurutnya, alasan Paul meninggal adalah karena dia yang terlalu percaya diri di depan anaknya, membuat Rudy sedikit putus asa karena ialah penyebab Paul mati. Apalagi nanti Roxy juga akan diselamatkan oleh seorang petualang dan jatuh cinta padanya, meskipun akhirnya ditolak dan Roxy memilih untuk lanjut berkelana. Semua usaha Rudy untuk membantu seperti nggak ada manfaatnya di depan apa yang diceritakan Hitogami. Meskipun aku percaya kalau apa yang diceritakan Hitogami kali ini adalah kebohongan, karena Paul meninggal bukan karena ia ingin unjuk gigi di depan anaknya, tapi karena gegabah melihat orang yang ia cintai terjebak dalam kristal labirin. Apapun tindakannya, ia nggak akan bisa merancang sebuah rencana semateng dan setenang itu tanpa Rudeus. Mungkin saja ia akan tetap tewas karena menerjang Hydra seorang diri. Mungkin juga ekspedisi ini memakan waktu tahunan untuk bisa menyelamatkan Zenith. Ditambah lagi, aku juga nggak bisa percaya kalau Roxy bakal diselamatin sosok petualang yang kuat, karena sejatinya ia nggak akan selamat kalau Rudy telat sedikit aja. Ia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi saat Rudy datang, Roxy sudah menerima nasib kalau ia akan dimangsa oleh monster labirin. Jika memang ada petualang yang akan menyelamatkannya, maka kemungkinan besar mereka telat dan Roxy nggak akan keluar labirin hidup-hidup. Walaupun chance untuk event ini terjadi, menurutku nggak sekecil nasib Paul, karena Roxy adalah orang dengan takdir yang kuat. Apapun itu, mau itu kami berbohong atau tidak, ucapan ini berhasil meyakinkan Rudeus untuk percaya 100% terhadap dirinya, yang nantinya kepercayaan ini akan menuntut Rudy menuju kesengsaraan dari Ultius. Mungkin saja rencana ini terlalu sempurna sampai-sampai ia bisa mengalahkan orang dengan takdir yang kuat. Karena orang-orang seperti ini akan susah dipisahkan dengan takdirnya apapun yang terjadi. Sama seperti Rudy dan Roxy yang ditakdirkan untuk bersatu, membuat mereka akan bertemu dan menikah apapun hambatannya. Mungkin juga itu kami berpikir daripada terus coba untuk memisahkan mereka, mungkin ia bisa untuk menyatukan dan menghancurkan mereka di saat yang bersamaan, membuat keluarga ini hancur dan menyingkirkan hambatannya untuk selamanya. Oke, itu aja yang gue omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Kisah tragis dari Nanahoshi. Sebelum ke isekai, ia hanyalah cewek SMA biasa. Nanahoshi menjalani hidup bahagia layaknya cewek SMA yang normal. Ia punya keseharian yang biasa, punya orang tua yang pengertian dan kekasih yang menyayanginya. Tapi kehidupan bahagia itu seketika hilang saat diteleport ke dunia Mushoku Tensei, sebuah dunia asing yang penuh dengan mara bahaya. Apalagi ia nggak bisa menggunakan sihir seperti Rudeus. Ia satu-satunya magel di dunia yang manusianya mampu menggunakan sihir. Ditambah lagi kesehatannya terus menurun karena udara yang ia hirup ternyata beracun bagi Nanahoshi, membuatnya nggak punya pilihan lain selain membekukan waktu hidupnya sampai pahlawan di masa depan muncul, memberinya waktu hidup hanya 1 hari dalam sebulan. Dan begitulah. Bang, turning point itu apa sih? Jadi turning point itu sendiri seperti namanya adalah sebuah titik balik, trigger penentu yang merubah takdir peperangan antara Orsted dan Hitogami. Dalam kisah Mushoku Tensei sendiri, turning point terjadi sebanyak 5 kali, dan Rudy nggak selalu jadi kunci penggeraknya. Sampai saat ini 3 turning point sudah terjadi di anime Mushoku Tensei. Mereka adalah insiden teleportasi,
pertemuan pertama Rudy dan Orsted, lalu kemudian perginya Rudy ke Begarit. Selanjutnya turning point keempat adalah kejadian yang nggak diduga siapapun, di mana Ultius muncul menghentikan Rudy yang akan membuka pintu basement sesuai dengan perintah Hitogami, reveal kebusukan Hitogami dan menghentikan wabah tikus yang akan merenggut nyawa Roxy. Terakhir, titik balik kelima nanti merupakan pertempuran antara pengikut Orsted dan bidak Hitogami, di mana Rudius dan kawan-kawannya berhasil mengalahkan pengikut Hitogami dan melenyapkan banyak pentolan besarnya. Salah satunya adalah Giz dan Badikadi. Nah, itu tadi sedikit tentang turning point yang ada di Mushoku Tensei. Gimana menurut kalian? Follow kalau juga. Sedikit detail tentang ciri khas dan kebudayaan Begarit. Benua ini memiliki iklim kering yang mirip dengan Timur Tengah. Karenanya monster yang hidup di sana juga punya ciri serupa seperti binatang yang hidup di iklim ini. Kita akan melihat banyak monster liar seperti kalajengking, Ripen, cacing besar Begarit, tentara semut sampai dengan suku bus kita tercinta. Cara berpakaian dan kebiasaan orang di sana juga mirip dengan orang Timur Tengah zaman dahulu, di mana mereka menggantungkan hidupnya pada perdagangan keliling dan prajurit bayaran. Untuk prajurit bayarannya sendiri, mereka biasa untuk membentuk tim sekitar 3-6 orang dengan wajib membawa minimal 1 wanita. Formasi ini akan sangat berguna untuk melawan ilusi suku bus. Nantinya anak yang terlahir karena hal itu akan dibawa ke kampung halaman dan dibesarkan oleh para tetua untuk jadi prajurit selanjutnya. Jadi itulah episode yang lumayan mengkhawatirkan. Jujur di episode minggu lalu aku nggak terlalu peduli apakah adventure kerapan di skip apa enggak, karena menurutku dia cuma detail tambahan yang nggak terlalu penting. Tapi buat episode ini untungnya bagian dialog Rudy, Paul, dan Lilia nggak dipotong. Sebuah bagian yang terkesan sepele tapi sebenarnya punya peran yang sangat penting. Bagian ini merupakan sebuah setup awal untuk klimaks di arc labirin, sebuah pondasi dasar untuk penonton merasakan main course dengan sangat sempurna. Apalagi aku juga terkesan sama detail buku yang dibawa Rudy, meskipun pertemuan Rudy dan Roxy terasa cepat dan semoga aja disimpan untuk episode yang akan datang, membuat kita lebih nggak sabar nunggu kelanjutan anime ini. Nah, menurut kalian gimana? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Gimana ceritanya sih Rudy bisa nemuin Roxy? Jadi seperti yang dikatakan Giz, Rudy menggunakan instingnya untuk mendeteksi Roxy, tapi ia nggak sesistematis dengerin tembok seperti yang ditunjukkan di animenya. Apalagi seingatku Roxy terjebak di lantai 3 bukan lantai 2. Nantinya setelah masuk lantai 3, Rudy tiba-tiba merasakan kehadiran Roxy dan berteriak, "Aku merasakan kehadiran Dewi." Dengan teriakan itu Rudy langsung berlari dan menerobos segala rintangan yang ada di depannya, entah itu monster ataupun dinding labirin. Dari sini berarti mereka menemukan fakta kalau ada ruangan rahasia yang berbeda dari jalan utama. Setelah menemukan Roxy, Rudy membekukan tiap monster yang ada di ruangan itu dan bersyukur dengan memeluk Roxy. Sayangnya momen itu harus dikacaukan oleh Rudy yang tiba-tiba muntah, tapi alasan muntah ini kita simpan untuk lain waktu. Mungkin juga akan dijelaskan di episode yang akan datang. Nah, gimana menurut kalian? Follow kali juga. Ternyata aku bener. Kemarin aku bilang kalau scene Rudy dan Roxy bakal disimpan buat episode 9, dan ternyata scene itu beneran muncul. Tapi sayangnya semua hal yang terjadi di episode ini terasa dirus dan tergesa-gesa, menjadikan episode 9 sebagai episode yang terkesan biasa aja. Walaupun episode ini juga harusnya perlu diapresiasi karena ia tetap memasukkan beberapa detail kecil yang lumayan penting, membuat episode kali ini seperti sebuah ketenangan sebelum datangnya badai, menunjukkan kalau studionya sedang memasak untuk episode besar yang akan datang. Nah, gimana menurut kalian soal episode kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Jadi ini perubahan kecil yang terjadi pada Rudy setelah menyelamatkan Roxy, dan jujur alasan dibaliknya lumayan jenius. Detail ini berkaitan dengan gaya pertarungan Rudy, di mana ia akhirnya menyebut nama jurusnya, sebuah kebiasaan yang belum pernah dilakukan karena Rudy bisa mengeluarkan sihir tanpa perlu merapalnya. Mungkin kalian pikir ini hanya kebiasaan industri Jepang yang suka bikin karakternya nyebut nama jurus. Tapi tahukah kalian kalau alasan dibalik penyebutan ini lumayan jenius? Dalam penjelajahan kali ini, Rudy berada di satu party dengan komposisi member yang lumayan lengkap. Ada tanker, fighter, mage tank, mage support, dan mage damager. Nah, demi menjalankan koordinasi yang baik dan menghindari peluru nyasar, Rudy meneriakkan nama sihirnya agar member yang lain bisa untuk bereaksi pada sihir itu. Entah untuk serangan combo atau hanya sekedar hati-hati supaya nggak terkena serangan. Sebuah detail kecil yang punya dampak signifikan dalam pertarungan party. Nah, gimana menurut kalian? Follow kalau juga. Kenapa sih mayatnya Paul dibakar? Bukannya dibawa dan dikubur secara damai, malah jadi abu di tempat. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa hal ini wajib dilakukan. Selain karena praktis, pembakaran ini bertujuan agar mayat yang bersangkutan gak menjadi monster undead ataupun skeleton. Nantinya sebagian kecil dari sisa pembakaran akan dibawa dan perlengkapannya diserahkan ke keluarga yang bersangkutan. Selain sisa abu yang akan dikubur, Paul meninggalkan 3 item lain untuk keluarganya. Armor untuk Rudy yang nantinya diserahkan ke Zenith, sword untuk Aisyah, dan sword kesayangan Paul untuk Ron.
Pedang ini juga nanti yang menemani Non dalam ia mempelajari ilmu berpedang. Nah, jadi itulah alasan kenapa sih Rudy sedepresi itu ngelihat Paul yang jadi Kiko. Apakah dia akhirnya bisa untuk merasakan kehilangan yang sangat dalam? Tapi kan dia bilang kalau Paul cuma dianggap sebagai teman bukan orang tua. Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Dalam pertempuran kali ini, Rudy harus menerima kenyataan pahit kalau dia akhirnya kehilangan anggota keluarganya. Ekspedisi Begarit hampir dikatakan gagal karena bayarannya yang terlalu tinggi. Ekspedisi ini harus dibayar dengan nyawa Paul demi menukarnya dengan Zenith yang berada di kondisi tidak baik-baik saja. Walaupun sebagai tambahan, Roxy akhirnya masuk dalam haremnya Rudy, tapi itu kita simpan untuk lain waktu. Yang jelas hasil dari ekspedisi ini membuat Rudy mengalami depresi yang sangat dalam. Mungkin hampir setara dengan saat ia ditinggal Eris. Tapi kenapa sih Rudy bisa sedepresi itu? Bukannya ia hanya menganggap Paul sebagai teman dan Zenith sebagai orang lain yang tinggal seatap? Jika kita tarik ke episode 1 musim pertama, maka semua pernyataan itu adalah benar. Sosok Rudius yang sampah masyarakat gak akan depresi melihat orang tuanya mati, bahkan jika itu terjadi di depan matanya sendiri. Gak akan ada empati yang bisa dihasilkan dari sosok sampah di masa lalu. Tapi pandangan itu telah berubah sejak lama. Semua petualangan dan pengalaman hidupnya merubah Rudius menjadi sosok yang lebih baik. Ia mulai mengenal yang namanya kawan. Dia juga mulai untuk menghargai hubungan keluarga lewat semua kejadian yang telah terjadi. Melalui bentroknya dia dan Paul di musim pertama, Rudius mulai untuk melihat keluarganya seperti keluarga. Dia nggak lagi menatap Paul hanya sebagai teman ngobrol aja. Rudius mulai untuk melihat Paul sebagai sosok seorang ayah. Ia juga melihat keluarganya yang lain seperti Lilia, Aisyah, dan Non sebagai sosok yang sangat berharga. Nah, hanya itu, melalui pernikahannya dengan Sylvie, Rudy juga akhirnya mengerti apa yang dirasakan Paul. Rudy mulai untuk lebih menghargai lagi setiap anggota keluarga yang ada di sekitarnya. Ia juga mulai untuk mengerti perasaan sebagai seorang ayah karena dirinya juga akan memiliki buah hati. Sayangnya semua kodingan perasaan ini nggak bisa untuk diproses oleh Rudius sampai di akhir kematian ayahnya, membuat dirinya telat untuk menyadari seberharga apa kedua orang tuanya. Meskipun aku berani yakin kalau dalam alam bawah sadarnya ia sudah menjunjung tinggi Paul sebagai ayah yang dihormatinya. Membuat pernyataannya di episode kemarin invalid karena hanya sebagai dalih agar harga dirinya nggak terluka. Lalu meskipun terkesan jahat, tapi alasan lain kenapa Rudy bisa sedepresi itu mungkin juga karena hasil yang didapat menurutnya nggak sebanding dengan pengorbanan yang ia lakukan. Rudy mengorbankan banyak hal dalam ekspedisi ini, mulai dari hubungannya dengan Hitogami, meninggalkan Sylvie yang sedang hamil, kehilangan tangan kiri, sampai dengan Paul yang tewas di labirin. Tapi semua pengorbanan itu hanya ditukar dengan Zenith, seseorang yang gak terlalu dekat dengan dirinya. Memang Rudius mulai menganggap orang tuanya sebagai orang tua, tapi dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Paul daripada Zenith. Ditambah lagi Zenith terbangun dengan keadaan seperti cacat mental, membuat dirinya merasa gak membuahkan hasil apapun dalam ekspedisi ini. Kehilangan Paul sudah menjadi pukulan yang sangat dalam untuk Rudius. Jadi saat dia tahu ibunya juga gak baik-baik saja, batas kewarasannya akhirnya pecah juga. Ia nggak bisa untuk mencerna semua kejadian buruk yang dialami sekaligus. Rudius merasa kalau ia gagal melindungi orang yang ia kasihi, membuatnya kembali dalam keterpurukan dan depresi, menjadi jangka kosong yang menunggu untuk diisi seseorang. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Satu dialog penting yang di-skip pada Mushoku Tensei episode kali ini, dan ia mengenai sebuah alasan yang buat Rudy mantep nikahin Roxy. Jadi selain kagetnya Roxy yang baru tahu kalau Rudy ternyata udah nikah, ada satu dialog penting yang dipotong pada percakapan antara Rudy dan Elina Lise. Sebuah kalimat krusial yang menendang semua keraguan milik Rudius. Selain alasan moral, Elina Lise sebenarnya juga menambahkan beban kalau Roxy nggak kedatangan tamu bulan ini dan ia kemungkinan sedang mengandung, memberikan justifikasi konkret kalau Rudy harus bertanggung jawab dan menikahi Roxy, membuatnya harus memenuhi nggak hanya kebutuhan moral saja tapi juga tanggung jawab sebagai orang yang menghamilinya. Walaupun nanti diketahui kalau kehamilan ini cuma akal-akalan Elina Lise saja dan Roxy sebenarnya nggak hamil, membuat Rudy malu sejadi-jadinya. Sayangnya autor dan studionya sepakat untuk menghapus beberapa bagian ini demi menyingkat durasi dan menghindari kontroversi. Nah, gimana menurut kalian soal episode kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Penutup yang sangat manis. Episode terakhir dari Mushoku Tensei telah berlalu dan menurutku episode penutup ini benar-benar dibuat dengan sangat baik. Kita bisa merasakan semua gejolak perasaan yang terjadi di sana. Penyampaian perasaan semua karakternya benar-benar sesuai, terutama Non sebagai karakter yang paling menunjukkan emosi di episode kali ini. Mulai dari tangisannya saat tahu Paul gugur,
pelampiasannya ke Rudy yang gagal menyelamatkan Paul, sampai dengan marahnya dia saat mendengar Rudy mau meminang Roxy, membuatnya jadi MVP di episode ini. Lalu kita juga nggak bisa lupain sesabar dan sepengertian apa Mama Putih dalam menyikapi masalah nafsu suaminya. Dan tentu aja walaupun ada beberapa perubahan tempat dan dialog, tapi menurutku itu semua diperlukan supaya nggak merusak alur suasananya, membuat penutup yang oke di musim ini. Terakhir, season 3 dari Mushoku Tensei juga udah ditetapkan dan itu akan mencakup mulai dari volume 13 yang isinya kita bisa bahas di video selanjutnya. Oke, gimana menurut kalian soal Mushoku Tensei season 2 kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang terjadi setelah musim 2 Mushoku Tensei? Jadi musim 3 nanti akan berkutat mulai dari volume 13 di mana cerita dibuka dengan 2 tahun kehidupan slice of life dan event pernikahan Cliff bersama Elina Lise. Di bagian ini kita akan melihat Rudy yang mendapat tangan prostetik dan kemajuan penelitian dari Nanahoshi, membuat mereka pergi ke kastil Perugius untuk fase selanjutnya. Singkat cerita, di sana Nanahoshi jatuh sakit dan Rudy memutuskan untuk pergi ke benua iblis demi mencari obat untuk Nanahoshi. Dalam perjalanan ini dia bertemu dengan Kishirika dan bertempur dengan Raja Iblis atau Verato Veribak untuk mendapat obat yang tertanam di bawah kastil Kishirika. Singkatnya, pertempuran dapat dimenangkan berkat kedatangan Perugius dan mereka berhasil mengobati Nanahoshi. Setelah pulang, Rudy didatangi Hitogami dan ditipu untuk membuka pintu gudang yang akan melepaskan wabah tanpa sepengetahuannya. Untungnya wabah ini bisa dihentikan berkat kedatangan Oldius sekaligus menjadi tanda masuknya turning point keempat. Tipu daya Hitogami yang mengantar Rudy menuju Dark Timeline. Jadi seperti yang kita tahu, nantinya Hitogami akan muncul lagi setelah ekspedisi benua iblis, di mana dia dengan licinya dapat membuat Rudy percaya 100% pada Hitogami, mengakibatkan Rudy membuka pintu basement dan berjalan menuju Dark Timeline. Ia percaya sepenuhnya pada Hitogami setelah diberitahu kalau upayanya menentang Hitogami dan pergi ke Bekarit gak menghasilkan apa-apa karena Roxy akan diselamatkan oleh seorang petualang dan jatuh cinta pada petualang itu, sementara ibunya akan diselamatkan dalam rentan 2 tahun oleh ayahnya dengan tanpa korban jiwa. Tentu semua ucapan Hitogami ini adalah kebohongan semata dan udah dikonfirmasi. Menurut sang autor, jika Rudy nggak berangkat maka Roxy dan seluruh party Paul akan binasa di dalam labirin, sementara Zenith akan dibebaskan oleh seorang dalam ratusan atau ribuan tahun ke depan. Untungnya tipu daya ini dapat dihentikan oleh Oldius yang datang dari masa depan dan mencegah terjadinya Dark Timeline, melanjutkan kisah Rudius yang kita kenal sekarang. Jadi siapa sih Perugius Dola, musuh masa depan Orsted? Nah, Perugius dikenal dengan julukan Armor Dragon King. Ia merupakan satu-satunya pahlawan yang bertahan hidup dari Perang Lapis. Untuk saat ini, ia membangun benteng melayang dan 12 familiar demi mempersiapkan diri untuk melawan Lapis yang akan berinkarnasi. Pengetahuannya tentang dunia Mushoku juga sangat luas dan ia dipandang sebagai sosok yang sangat kuat oleh manusia di sana. Sayangnya, pembaca mulai meragukan kemampuannya karena ia dan familiarnya dapat disandra dengan mudah oleh Rey Dareia pada saat perebutan kekuasaan Asura, membuatnya diam tak berkutik dan menunggu diselamatkan oleh Orsted yang kuat. Kejadian ini membuat pembaca berspekulasi kalau role dari Perugius hanyalah seorang support dan 12 familiar digunakan untuk menutup kekurangannya dalam garis depan dan Dynamic Dealer. Dan di masa depan, artefak yang bersemayam di dalam tubuh Perugius harus diambil agar Orsted dan kawan-kawan bisa masuk ke dunia Void dan melawan Hitogami, membuat dirinya mungkin jadi lawan Orsted di kemudian hari. MC cabul gini kok realistis, bukannya cari main karakter yang gagah, OP dan idaman wanita malah nontonin nit cabul ke isekai. Kira-kira gini tanggapan penonton isekai overpower terhadap Rudius Krerat, seorang tokoh utama dari Mushoku Tensei yang sering disanjung sebagai karakter yang realistis oleh fansnya sendiri. Kira-kira kenapa sih dia dianggap realistis oleh sebagian orang? Bagaimana sih karakter gagal nan cabul bisa dilihat sebagai karakter yang realistis? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Pertama-tama kita perlu meluruskan dulu pemahaman bersama tentang definisi realisme. Menurut Kamus Cambridge, realisme adalah sebuah pola pikir, cara pandang dan aksi yang berdasar pada apa yang mungkin bisa terjadi, bukan berdasar pada harapan dan ideal yang mustahil. Jika kita kerucutkan lagi ke dalam kata realistik, maka ia berarti sebuah penerimaan. Penerimaan akan segala sesuatu dengan apa adanya dan tidak berharap pada masa depan yang nggak pasti. Misalnya aja saat kita membudidayakan telur ayam, maka anakan yang dihasilkan adalah anakan ayam. Gak mungkin kita menetaskan bebek dari telur ayam. Dalam dunia literatur sendiri, aliran realisme dulunya adalah sebuah gerakan, sebuah perubahan dari abad 19 yang mampu mendobrak dunia literatur yang saat itu populer dengan romantismenya. Merubah karya tulis yang penuh akan keagungan alam dan manusia menjadi sebuah karya yang familiar dengan kehidupan sehari-hari.
Sebuah gerakan yang condong untuk menceritakan kisah apa adanya daripada mendramatisir setiap kejadian yang terjadi. Tentu jika dilihat dari kacamata literatur, maka Mushoku Tensei tidak termasuk dalam aliran realisme. Ia adalah karya fantasi dengan pengagungan alam dan manusia. Tapi apakah Mushoku juga nggak termasuk dalam realisme di definisi yang umum? Apakah karakternya terlalu fantasi untuk masuk dalam definisi ini? Apakah sifat Rudius benar-benar nggak masuk akal sampai-sampai nggak bisa dikatakan sebagai karakter yang realistis? Untuk menjawabnya, kita harus memahami banyak aspek yang membentuk karakter dan dunianya seperti yang ada dalam definisi realisme. Sebuah pola pikir dan aksi yang berdasar pada fakta yang terjadi di lapangan dan gak berdasar pada harapan dan ideal yang sangat mustahil. Dalam Mushoku Tensei, protagonis kita ini emang dari awal adalah seorang yang bermasalah. Sebelum reinkarnasi, hidupnya suram dan penuh akan kegagalan. Seorang penyendiri yang kabur dari trauma masa lalu. Seseorang yang sangat buruk sampai-sampai melakukan kegiatan yang gak bermoral. Nah, setelah reinkarnasi ke dunia Mushoku Tensei, sifatnya ini tentu aja nggak berubah. Tahun-tahun pertamanya diisi dengan banyak kejabulan dan kenakalan dari sifat yang nggak terkontrol. Ditambah lagi, traumanya membuat Rudius nggak bisa untuk keluar dari rumahnya sendiri. Memang, secara alam bawah sadar, Rudy mencoba untuk berperan sebaik mungkin jadi seorang anak kecil. Tapi bagi siapapun yang jeli, mereka sadar kalau anak ini memiliki kepribadian yang mungkin setara dengan orang dewasa. Menandakan sebaik apapun Rudy menyembunyikan identitas lamanya, sifat aslinya yang laki-laki paruh baya masih bisa untuk dirasakan. Rudy mengingatkan Lilia pada bangsawan yang menatapnya secara mesum, sementara Paul bisa mengobrol bebas dengan Rudy layaknya seorang teman yang akrab. Dua karakter ini sejatinya merasa kalau Rudy punya jiwa seorang yang lebih tua dari seharusnya, tapi keadaan membuat Rudy dipandang seolah-olah seperti anak yang jenius. Di periode ini juga kita bisa menyaksikan Rudius yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang secara nggak langsung juga berperan untuk merubah sifatnya. Tanpa adanya video games dan alat elektronik, Rudius harus menemukan hal lain yang bisa membuatnya sibuk. Dan kebetulan satu-satunya media di rumah itu adalah buku sihir milik ibunya. Lewat buku itu, ia memodeli dirinya dengan bakat sihir yang berguna di kemudian hari. Memang kemampuannya ini nggak membuatnya jadi dewa yang tak terkalahkan, tapi kemampuan ini cukup untuk membuatnya berkenalan dan berhubungan dengan banyak orang. Cukup untuk membantu dalam menjalani kisah hidupnya. Dengan awalan sihir ini, Rudius membuka jalan ke masa depan yang cerah, membuatnya bertemu dengan 3 istrinya dan menjalin hubungan yang erat bersama mereka. Berkat sihir, Roxy dipanggil untuk menjadi tutor. Melalui sihir juga Rudy menyelamatkan Sylvie yang sedang dirundung, dan karena sihirlah ia mendapat pekerjaan untuk jadi tutor pribadi Eris. Nah, berkat berbagai macam pengalaman dan petualangannya ini, sifat buruk yang dimiliki Rudius perlahan mulai luntur. Sifatnya yang gak peduli sama sekitar mulai menunjukkan perubahan. Kejabulannya pun makin lama makin bisa dibendung. Contoh kecilnya, kita bisa menyaksikan perubahan reaksinya terhadap undangan yang diberikan Eris di sebelum dan sesudah insiden teleportasi. Di awal kita bisa melihat segera kesapa Rudius dalam menanggapi ajakan Eris tersebut. Tapi setelah insiden teleportasi, kegerakasan ini terus coba untuk ditahan, bahkan gelagatnya seperti orang yang sedang dalam pemulihan dari suatu kecanduan. Memang masalahnya ini nggak langsung selesai. Semua sifat buruknya di kehidupan lalu nggak ikut luntur seiring dengan dia direinkarnasi. Sifatnya nggak langsung reset cuma karena dia mulai kembali jadi bayi, membuatnya jadi manusia yang tak sempurna. Ketidaksempurnaannya ini membuat dirinya menjadi pribadi yang bisa untuk terus berkembang. Itu kenapa agar bisa membuatnya menjadi pribadi yang layak, Rudius harus menerima berbagai macam ujian dan sakit hati. Melalui event pertemuannya dengan Orsted, dia bisa sadar kalau ada orang yang mengkhawatirkannya. Lewat penyampakannya Eris, Rudy mampu untuk menahan nafsu puasnya. Lewat kehidupannya di Ranoa, Rudy bisa untuk percaya lagi dengan yang namanya teman. Dan berkat event di Begarit, dia tak hanya mengerti arti keluarga, tapi juga pengalaman dalam bepergian, komunikasi, relasi, dan juga tentunya kepemimpinan. Dengan semua modal ini, dia akan terus menunjukkan perubahan yang sangat baik. Berubah dari seorang nit tak berguna menjadi sosok yang paling berpengaruh di dunia Mushoku Tensei. Sosok yang bahkan sulit untuk dipercaya kalau dirinya pernah menjadi sampah yang paling jelek. Memang dari semua perubahan ini hanya sifat cabulnya yang nggak bisa dirubah. Satu-satunya yang bisa ia lakukan cuma mengontrol agar tak lepas kendali. Ketidakberdayaan ini selaras dengan sistem sosial dan masyarakat dunianya. Mushoku Tensei mengadaptasi sistem feodal dan konsep abad pertengahan, sebuah era di mana norma masih belum seketat sekarang. Sebuah zaman di mana hukum masih suka-suka penguasanya. Dalam era ini, norma masyarakat masih belum terlalu berlaku. Di lapisan luarnya mungkin semua orang tampak mengikuti aturan, tapi di belakang layar banyak hal buruk yang akan dilakukan orang nekat. Bahkan saat perang terjadi, kalian bisa menemukan segala jenis kejahatan dilakukan secara bebas. Sebuah era di mana hukum rimba masih dipakai secara luas.
Dalam Mushoku Tensei kita bisa menyaksikan berbagai macam contoh dari kebusukan abad pertengahan ini. Mulai dari pembunuhan, penculikan yang dilakukan Pax, atau bahkan hal-hal lain yang pernah tertangkap kamera seperti Sauros di menara, Perdana Menteri di teater, atau hiburan kaum bawah seperti yang sering diperlihatkan oleh Elina Lise. Sebuah realita pahit yang menunjukkan bahwa dunia isekai dengan setting abad pertengahan gak seindah yang diperlihatkan banyak anime anak-anak. Sebuah pemilihan latar yang pas untuk perubahan hidup seorang pejudang di masa lalu. Dengan melihat hal ini, sudah wajar kalau kemusuhan Rudeus nggak akan hilang untuk selamanya. Dia hanya bisa menekan dan mengontrolnya karena emang struktur sosialnya juga berkata demikian. Tapi dari semua perjalanan itu, bagian mananya sih yang realistis? Nah, bagi kalian yang masih bingung, sebenarnya hal yang diapresiasi sebagai realistis adalah Rudeus itu sendiri. Sebuah kisah hidup yang penuh akan lika-liku dan perjalanan hidup. Sebuah riwayat dari seorang yang coba untuk memperbaiki diri. Sebuah karakter yang gak sempurna, yang memiliki kelebihan dan kekurangan, yang hidup semaksimal mungkin demi dia dan keluarganya. Rudeus hanyalah karakter biasa. Dia bukan karakter yang dibangun untuk menjadi dewa. Dia juga gak ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Dia hanyalah manusia. Sama seperti kita, Rudeus hanyalah seorang yang mampu berbuat salah. Seorang insan yang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Seorang insan yang ingin merubah hidupnya. Seseorang yang cuma ingin bahagia di kehidupannya. Apakah salah manusia hidup dengan mengejar kebahagiaan? Apakah salah manusia memiliki kekurangan? Apakah salah manusia hidup dengan mengikuti moral dunia yang ditempatinya? Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Jadi gimana sih nasib tangan kiri Rudeus? Nah, setelah kembali dari PKD nanti, Rudy dikejutkan dengan kemajuan penelitian milik Zanoba, di mana dia berhasil mengembangkan tangan prostetik. Tak hanya itu, ia yakin kalau tangan buatan ini mampu meniru indera perasa yang dimiliki tangan. Benar saja, saat Rudy mencobanya, dia dapat merasakan semua benda yang disentuh, termasuk kedua istrinya yang nanti ia coba. Temuan ini nantinya akan dinamai Zalif Prosthetic, menggabungkan nama penemunya yaitu Zanoba dan Cliff. Sayangnya tangan ini butuh mana yang sangat besar untuk dioperasikan, dan mereka berspekulasi kalau hanya Rudy satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Tangan ini nanti akan terus digunakan oleh Rudeus sampai akhir pertarungannya dengan Orsted, di mana Orsted dengan sangat baik hati menumbuhkan tangan Rudeus kembali menggunakan healing magic tingkat dewanya. Siapa sih Atofe Ratu Firibak, sang Raja Iblis terkuat? Dia adalah saudarinya Badikadi dan salah satu dari Raja Iblis Abadi. Ia juga merupakan istri dari Kalman pertama, sang Dewa Utara, ibu dari Kalman kedua, sang Dewa Utara selanjutnya, dan nenek dari Kalman ketiga, sang Dewa Utara yang sekarang. Selain keabadian, Atofe memiliki power yang sangat besar dan kemampuan untuk menahan banyak serangan. Sayangnya kekuatan ini harus diimbangi dengan otak otot yang lebih parah daripada Eris. Kombinasi otak otot dan otot super ini juga yang membuat banyak Raja Iblis takut berurusan dengan Atofe. Dan selama cerita berjalan, hanya 3 orang yang berhasil mengalahkan Atofe. Yang pertama tentu aja suaminya Kalman pertama waktu Great Laplace War. Lalu yang kedua adalah Rudeus Krerat di pertemuan kedua mereka di kastil Atofe. Dan yang ketiga adalah Badikadi dengan armor terkutuknya saat pengikut Orsted dan Hitogami bertempur. Gak ada tombak di Mushoku Tensei. Kalian sadar gak sih kalau petarung di Mushoku Tensei itu gak ada yang pakai tombak? Kebanyakan frontliner menggunakan pedang ataupun kapak sebagai senjata utama mereka. Ada juga beberapa senjata khusus dari orang-orang yang beraliran Dewa Utara seperti Auber yang menggunakan kunai dan dagger. Tapi di balik keberagaman senjata itu gak ada petarung yang mau menggunakan tombak. Bahkan saking gannya kita bisa melihat Kalman kedua lebih memilih staff atau tongkat tumpul daripada tombak yang runcing. Nah, sebenarnya alasan dibalik hilangnya aliran tombak adalah karena kutukan kaum Superdia, di mana para pejuang percaya kalau tombak memiliki aura jahat yang mampu merasuki penggunanya dan membantai siapapun di dekatnya. Sama seperti legenda Super di mana Roger kehilangan kendali karena kerasukan benda terkutuk, membuat ia jadi satu-satunya petarung yang menggunakan tombak di dunia Mushoku Tensei saat ini. Rudeus jadi miskin setelah ngalahin Hydra. Jadi setelah kembali dari ekspedisi, kita diberitahu kalau seluruh anggota party mendapat uang yang sangat banyak. Saking banyaknya bisa diperkirakan kalau masing-masing anggota bisa hidup mewah di ibu kota Ashura selama 80 tahun. Apalagi Rudeus mendapat jatah tak hanya miliknya sendiri. Sebagai kepala keluarga, ia juga diserai uang bagian milik Roxy.
Paul, Lilia, dan bahkan sebagian dari masing-masing member party sebagai bentuk rasa sedih dan duka atas kehilangan Paul. Tapi tak lama setelah itu semua uang ekspedisi tersebut lenyap dan hampir tak bersisa. Hal ini disebabkan karena seluruh tabungan tersebut digunakan untuk membangun teknologi mecha yang nantinya akan dipakai untuk melawan Orsted. Untungnya bos barunya Rudy sangatlah baik dan ngasih gaji yang lebih besar daripada biaya penelitian mekanya dulu, membuat Rudy nggak nyesel join PT Orsted Jaya Abadi. Kabar buruk dari Mushoku Tensei. Jadi setelah end musim 2 kemarin, fans sepertinya mengharapkan OVA yang menceritakan kisah pelatihan Eris di Sword 7. Tapi sayangnya kita mendapat kabar kalau nggak ada episode tambahan untuk versi PD-nya, yang artinya nggak ada OVA untuk musim kedua Mushoku Tensei, mematahkan harapan kita untuk melihat Eris berlatih dengan Dewa Pedang. Walaupun mungkin saja studionya berniat mengadaptasi arc ini di season 3 sama seperti pertemuannya Sylvie dan Ariel di season 2 episode 0. Jadinya masih ada harapan untuk arc pelatihan Eris ini diadaptasi pada Mushoku Tensei season 3 episode 0. Nah, gimana menurut kalian soal kabar ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Orsted duitnya dari mana sih bang? Kok kayaknya nggak pernah habis? Oke, sebelum menjawabnya kita perlu tahu dulu kalau demi mengalahkan itu kami, Orsted terus-menerus mengulang waktu setiap 200 tahun sekali. Dan pengulangan ini diperkirakan sudah terjadi ribuan bahkan jutaan kali. Nah, dari pengulangan itu Orsted hafal seluruh seluk-beluk dari dunia Mushoku Tensei. Bahkan ia juga tahu setiap lokasi tempat harta disimpan, baik itu harta peninggalan kaum naga yang tak bisa diukur nilainya ataupun permata yang bisa ditukar Rudy di pasar uang. Memberikan ia tak hanya untuk kebutuhan hidup, tapi juga mendirikan perusahaan mercenary yang sangat membantu dalam pertempurannya melawan Hitokami. Nah, itu tadi sedikit tentang harta kekayaan Orsted. Ada lagi gak yang pengen ditanyain? Tulis saja pertanyaan kalian di kolom komentar. Orsted takut sama Rudy. Kalian tahu nggak sih kalau setelah pertarungan mereka nanti Orsted jadi takut untuk melawan Rudy? Di dalam light novel walaupun nggak ditulis secara tersurat, Orsted mengisyaratkan kalau ia trauma untuk melawan Rudy lagi. Bukan karena ia takut kalah, tapi Orsted nggak mau menyia-nyiakan mananya untuk melawan Rudy. Karena seperti yang kita tahu, Orsted memiliki satu kelemahan besar yang membuatnya gagal untuk melawan Hitokami, dimana proses regenerasi mananya 100 kali lebih lambat dari orang kebanyakan, membuat ia mau nggak mau harus menyimpan mananya untuk saat-saat krusial saja. Dan dari sepanjang perjalanannya, Rudy merupakan salah satu orang yang dapat menguras mana Orsted sampai kering, membuat ia harus memastikan kebutuhan Rudy dan keluarganya agar Rudy nggak memberontak melawan Orsted, menjadikannya sebagai bos terbaik yang bertugas di PT Orsted Jaya Abadi. Nah, gimana menurut kalian tentang hal ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Mushoku Tensei itu anime cabul, jelek, isekai ampas, gak bermutu, dan lain sebagainya. Kira-kira gitu tanggapan banyak penonton awam tentang seri 1 ini. Banyak yang beranggapan kalau Mushoku Tensei itu cuma isekai ampas yang gak ada isinya. Semua konflik dan masalah yang ada cuma berkaitan dengan percabulan semata. Tapi apa benar seperti itu? Apakah Mushoku cuma isekai cabul yang gak ada isinya? Atau sejatinya mereka yang gagal untuk mencerna garis besar masalah yang ada? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Semua anggapan ini murni didasarkan oleh tingkah laku MC-nya yang jujur akan sifat cabulnya. Banyak penonton yang gak suka sama sifat Rudius yang mesum tapi diterima oleh semua karakter di sana. Apalagi tiap masalah yang muncul dari season 1 seolah-olah cuma tentang hal-hal seperti itu. Mulai dari bagian awal musim pertama yang menyangkut masalah perilaku bejat Rudius saat bayi, persekongkolan Paul dan Lilia, kebiasaan keluarganya Eris, sampai dengan penutup yang dilakukan oleh Eris dan Rudius. Ditambah lagi seluruh core 1 dan setengah core 2 season 2 ini juga seolah-olah cuma tentang libidonya Rudius, membuat banyak orang yang cuma nonton cuplikan-cuplikan animenya saja merasa kalau ini anime bejat overrated. Tapi apa benar seperti itu? Apakah memang Mushoku Tensei cuma cerita kosong yang berkutat hanya tentang nafsu bejat semata? Sayangnya trigger proses yang dipakai untuk cerita Mushoku memang seperti itu. Bagaimana ceritanya dipandang didasarkan pada sifat dan sudut pandang Rudius sebagai tokoh utamanya, sebagai mantan nolep mesum yang kesulitan untuk memproses kegiatan sosial. Meski begitu bukan berarti ceritanya kosong dan gak memiliki makna apapun. Setiap masalah dan kegiatan yang ada adalah proses bagi karakternya untuk berkembang menjadi sosok yang lebih baik lagi. Bahkan beberapa masalah bejat itu berguna untuk menentukan pergerakan dunia dan cerita dari Mushoku Tensei itu sendiri. Sebagai contoh awalnya kita ambil masalah Lilia dan Paul. Masalah tersebut bukan cuma tentang nafsu bejat mereka semata,
tapi juga sebagai problem solving pertama untuk Rudius. Sebagai tahap awal dirinya mengenal yang namanya hidup sebagai makhluk sosial. Secara langsung ia berperan besar untuk menjaga rumah tangga orang tuanya. Dan secara nggak langsung ia mulai untuk memahami rasa sayang terhadap keluarga yang nggak ia miliki di kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi kehadiran Lilia dan Aisyah yang nggak jadi diusir membuat keluarga ini mempelajari banyak hal di kemudian hari. Seperti di core 2 kali ini yang mereka nanti akan dihadapkan kepada masalah untuk mendewasakan semua karakternya. Contoh lainnya adalah bagaimana malam indah Eris dan Rudy berfungsi nggak hanya sebagai fan service cabul semata, tapi juga sebagai pembuka untuk babak yang lebih luas lagi. Sebagai awal untuk karakternya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, sebagai pemicu untuk rentetan konflik dan resolusi yang akan datang. Dari pandangan Eris, momen ini penting untuk dirinya yang kehilangan semua keluarga Boreasnya. Menjadi penyemangat untuknya menjalani hidup juga agar dia bisa menekankan perasaannya kepada Rudius. Langkah ini juga penting agar keluarga bangsawannya nggak dicaplok oleh kekuatan yang lebih besar, agar dirinya bisa bebas memperkuat diri dan melindungi orang yang ia kasihi. Dan bagi Rudy ini adalah penerimaan dan penolakan pertamanya, sebuah penolakan yang berujung pada mandeknya adik kecil Rudius, sebuah trauma yang bertujuan untuk menenangkan hasrat gila milik tokoh utama kita ini, yang membuatnya kalem dan bisa untuk berpikir lebih rasional lagi, membantunya untuk memilih keputusan paling tepat dan gak seterburu-buru sebelumnya. Bayangkan aja kalau nggak ada arc impoten ini, kira-kira si Rudy udah punya anak berapa? Udah berapa wanita yang ia jajaki semenjak kepergian Eris? Dan bahkan aku nggak bisa bayangin apa yang bakal dilakuin Rudy, Kerinia, dan Pursena setelah mereka dikalahkan. Membuat arc ini penting untuk sang main karakter agar ia bisa berperilaku layaknya manusia yang beradab. Ditambah lagi malam indah itu juga secara nggak langsung memberi jalan untuk kisah-kisah selanjutnya, seperti kisah pertemuan Rudius dengan soldat Sarah dan kawan-kawannya, kisah manis Rudy di akademi yang berujung pernikahan, dan bahkan nanti sampai di banyak arc baru seperti perebutan tahta Ashura dan pertarungan kedua antara Rudius dan Ostred. Semua itu nggak akan bisa terjadi tanpa pikiran jenius dari sang autor. Bagaimana kita bisa menyaksikan perjalanan seorang karakter yang berkembang dengan sangat realistis, yang sifatnya nggak langsung berubah drastis hanya karena masuk ke isekai, tapi yang perlahan berproses untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena nggak masuk akal aja kalau misalnya seorang bocah nolep mesum penyendiri tiba-tiba berubah jadi karakter yang perfect setelah masuk ke isekai. Perlu ada pembiasaan, trial and error, dan bahkan sampai banyak cobaan perih agar karakter sebusuk itu bisa menjadi sosok manusia yang beradab. Apalagi penggambaran dunia luasnya juga nggak lepas dari yang namanya inspirasi dunia asli, sebuah era di mana adab dan biadab cuma dipisahkan oleh kain yang sangat tipis. Jadi intinya Mushoku Tensei memang menggunakan banyak unsur cabul sebagai trigger cerita mereka, tapi bukan berarti nggak ada lain yang dihasilkan oleh karya ini. Dengan mempertimbangkan latar dan watak dasar karakternya, Mushoku mampu memberikan sebuah kisah yang penuh akan makna kehidupan, yang mampu menghadirkan dunia luas dan kompleks, yang ceritanya layak untuk terus diingat oleh para pembacanya. Oke, itu aja yang aku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Sebenarnya ada masalah apa sih antara Rudy dan adik-adiknya? Kenapa Norn sangat enggan hidup bareng Rudy? Kenapa Aisyah sekeras itu ingin nempel terus ke Rudy? Yuk kita bahas masalah keluarga Krerat yang kuyakin bakal banyak dipotong di animenya nanti. Tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Sebenarnya dasar masalah yang terjadi antara saudara ini sudah pernah dijelaskan oleh Paul di surat yang ia kirim ke Rudius, di mana ada kepribadian yang berbeda antara Rudy, Aisyah, dan Norn. Ditambah lagi tuntutan sosial yang menghantui dua adik kecilnya juga memperparah salah paham yang terjadi di antara saudara ini. Kita mulai dari Norn dulu yang menderita inferiority complex, sebuah kompleks yang terjadi saat seseorang merasa gak memiliki nilai atau kemampuan yang sebanding dengan orang lain. Biasanya masalah ini muncul karena orang tersebut sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dalam kasusnya Norn, ia sering dibandingkan dengan kakaknya. Banyak orang mengharapkan sosok jenius seperti Rudy hadir dalam diri Norn, tapi sayang ia hanyalah manusia biasa. Norn gak bisa mencapai harapan yang tinggi itu, apalagi keadaannya semakin parah karena adiknya si Aisyah ternyata memiliki kejeniusan yang diharapkan semua orang. Aisyah dapat memenuhi harapan sebagai adik Rudius yang jenius, dan itu membuat Norn yang biasa aja makin gak percaya diri. Ditambah lagi ketidakpercayaannya ini juga diperparah oleh pertemuannya kembali dengan Rudy setelah bencana teleportasi, di mana semua kesan baik yang diceritakan orang-orang ternyata berbeda 180 derajat dari apa yang ia lihat sendiri.
Sosok baik dan jenius yang sering dibanggakan orang tuanya malah memukuli ayah mereka dengan sangat brutal. Meskipun kita semua tahu itu cuma kesalahpahaman dan bakal difix di episode depannya nanti. Tapi untuk sekarang kompleks inferioritas dan trauma ini membuat Norn berada dalam keterpurukan. Membuat dirinya nggak hanya benci kakaknya tapi juga takut terhadapnya. Meskipun aku suka resolusinya nanti karena Norn berhasil untuk mengatasi masalah ini sendiri. Nah, berbeda dari Norn, Aisyah memiliki masalah yang lebih simpel tapi juga lebih berat di saat yang bersamaan. Semua ekspresi riang dan kejeniusan yang ia tunjukkan merupakan tanda kalau dirinya sedang insecure. Di alam bawah sadarnya, Aisyah paham dengan posisinya yang cuma seorang anak selir. Ia bukanlah keluarga asli dari Paul dan Rudius. Itu kenapa kita bisa menyaksikan dirinya yang bekerja dengan sangat keras. Berjuang untuk mendapat pengakuan sebagai anggota keluarga, mau itu di bidang pendidikan ataupun pekerjaan rumah. Ditambah lagi perlakuan yang ia dapatkan waktu tinggal di kediaman neneknya juga membuat Aisyah menjadi sosok yang mencari pengakuan sama seperti yang kita lihat di episode 4 kemarin. Menjadi anak yang berjuang keras agar dianggap sebagai keluarga oleh keluarganya sendiri. Defense mekanismenya secara otomatis membuat Aisyah menjadi anak yang periang dan bekerja keras. Karena dirinya takut kalau Rudius nggak menganggapnya adik dan membuangnya. Walaupun kekhawatiran itu bisa dihilangkan berkat dialog mereka di episode 4 kemarin. Membuat defense mekanisme ini berubah nggak hanya mencari validasi tapi juga menjadi bentuk rasa syukur kepada orang yang menyayanginya. Kedua masalah mereka nggak bisa dibilang sama. Norn menderita di bawah tekanan orang sekitar yang berharap terlalu tinggi padanya. Membuat Norn kesulitan untuk menemukan jati dirinya sendiri. Sementara Aisyah menghadapi masalah yang nggak seharusnya dipikirkan oleh anak-anak. Sebuah krisis identitas yang melekat bahkan setelah ia mendapat pengakuan tersebut. Memberi bekas yang nggak pernah hilang seumur hidupnya. Oke, itu aja yang aku omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Kenapa sih Gish ngirim surat SOS ke Rudius? Dari spoiler yang beredar kita udah tahulah kalau Om Muka Monyet satu ini adalah kaki tangannya Hitogami. Nah, dengan melihat fakta itu muncul pertanyaan besar di benakku. Kenapa dia ngirim surat ke Rudius? Kenapa juga Hitogami nggak mencegah event itu terjadi? Padahal selama ini pantangan terbesar Hitogami adalah Rudy yang ketemu sama Roxy. Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Dalam perjalanan sebelumnya kita bisa melihat berbagai cara yang dilakukan Hitogami buat misahin Rudy dan Roxy. Berbagai trik ia lakukan supaya dua insan ini nggak bertemu kembali agar mereka terpisah dan nggak menghasilkan keturunan. Salah satu muslihat yang paling jelas adalah ketika Rudy diberi saran untuk bertemu Kishirika dan melewatkan kesempatan berjumpa dengan Roxy. Tapi semua usaha ini tiba-tiba berubah saat memasuki ekspedisi Begarit, di mana sepucuk surat datang kepada Rudy untuk meminta pertolongan. Sebuah pesan dari Gish yang sepertinya nggak ada masalah kalau nggak mengetahui fakta tentang dirinya yang seorang bidak Hitogami, memberi sebuah kesempatan pada dua insan ini untuk bertemu kembali. Masalahnya jika kita melihat fakta tentang Gish yang seorang bidak Hitogami, maka sebuah pertanyaan kenapa menjadi pertanyaan yang paling besar sekarang. Kenapa Gish mengirim surat itu? Kenapa Hitogami membiarkannya lolos? Kenapa ia nggak mencegah event itu terjadi? Padahal jika event tersebut dicegah, ia bisa tenang karena Rudy nggak ketemu Roxy. Ditambah lagi, ada kemungkinan kalau Roxy bakal tewas di labirin melihat kondisinya yang hampir celaka waktu Rudy datang di saat yang tepat. Atau mungkin suratnya bisa aja diulur biar kedatangan Rudy telat dan Roxy tewas di labirin. Apalagi surat pertama dari Paul juga awalnya bikin Rudy tenang, membuatnya nggak terlalu mikir untuk nyusul ke Begarit. Tapi karena ada surat dari Gish, jadinya Rudy bimbang apakah ia pergi atau tidak. Meskipun dari Hitogami sendiri sudah memberi nasihat agar Rudy nggak pergi, tapi jika memang ia ingin Rudy tinggal, kenapa Hitogami nggak mencegah surat itu? Apakah ia terlalu percaya diri kalau Rudy akan nurut ke Hitogami atau dirinya kecolongan tentang hal ini? Atau pada dasarnya dia punya rencana yang lebih mengerikan lagi? Untuk mengetahui maksud dari kejadian ini, terdapat 3 pendapat fans yang beredar di luar sana. Pertama, karena event ini merupakan sebuah lubang yang ada dalam ceritanya. Sebuah flow yang tercipta dengan tidak disengaja. Sebuah korelasi yang bertabrakan dengan fakta yang akan di-reveal di masa depan. Membuat bagian ini menjadi bagian yang selamanya nggak bisa untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua, karena bagian ini termasuk pada turning point. Jadi Hitogami sendiri nggak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasi hal tersebut. Entah dari sisi pengiriman surat, kemauan Rudy untuk pergi, ataupun fakta kalau Rudy pergi lewat teleportasi. Satu-satunya cara buat dia ikut campur cuma dengan menasihati Rudy agar tidak pergi. Tapi karena ada Norn yang mendesak Rudy, akhirnya Rudy tetap jalan ke Begarit. Dan yang ketiga, teori yang paling masuk akal di antara yang lain adalah karena itu semua rencana dari Hitogami. Semua rencana dari mengutus Gish untuk kirim surat membuat Rudy bimbang sampai dengan sugesti di akhirat adalah bagian dari rencana besarnya Hitogami.
Dengan mengirim surat tersebut, ia bisa membuat Rudy bimbang akan pilihannya. Ditambah lagi, ia memberi saran agar Rudy tidak pergi. Jika Rudy nggak pergi, maka ia nggak akan bertemu dengan Roxy dan untuk sementara Hitogami aman. Tapi jika Rudy pergi, dia akan menggunakan hasil dari ekspedisi itu sebagai landasan untuk memanipulasi Rudeus, membuatnya percaya 100% terhadap Hitogami. Karena menurut Hitogami, jika Rudy nggak pergi, maka Paul nggak akan meninggal. Menurutnya, alasan Paul meninggal adalah karena dia yang terlalu percaya diri di depan anaknya, membuat Rudy sedikit putus asa karena ialah penyebab Paul mati. Apalagi nanti Roxy juga akan diselamatkan oleh seorang petualang dan jatuh cinta padanya, meskipun akhirnya ditolak dan Roxy memilih untuk lanjut berkelana. Semua usaha Rudy untuk membantu seperti nggak ada manfaatnya di depan apa yang diceritakan Hitogami. Meskipun aku percaya kalau apa yang diceritakan Hitogami kali ini adalah kebohongan. Karena Paul meninggal bukan karena ia ingin unjuk gigi di depan anaknya, tapi karena gegabah melihat orang yang ia cintai terjebak dalam kristal labirin. Apapun tindakannya, ia nggak akan bisa merancang sebuah rencana semateng dan setenang itu tanpa Rudeus. Mungkin saja ia akan tetap tewas karena menerjang Hydra seorang diri. Mungkin juga ekspedisi ini memakan waktu tahunan untuk bisa menyelamatkan Zenith. Ditambah lagi, aku juga nggak bisa percaya kalau Roxy bakal diselamatin sosok petualang yang kuat. Karena sejatinya ia nggak akan selamat kalau Rudy telat sedikit aja. Ia berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi saat Rudy datang, Roxy sudah menerima nasib kalau ia akan dimangsa oleh monster labirin. Jika memang ada petualang yang akan menyelamatkannya, maka kemungkinan besar mereka telat dan Roxy nggak akan keluar labirin hidup-hidup. Walaupun chance untuk event ini terjadi, menurutku nggak sekecil nasib Paul, karena Roxy adalah orang dengan takdir yang kuat. Apapun itu, mau itu kami berbohong atau tidak, ucapan ini berhasil meyakinkan Rudeus untuk percaya 100% terhadap dirinya, yang nantinya kepercayaan ini akan menuntut Rudy menuju kesengsaraan dari Ultius. Mungkin saja rencana ini terlalu sempurna sampai-sampai ia bisa mengalahkan orang dengan takdir yang kuat. Karena orang-orang seperti ini akan susah dipisahkan dengan takdirnya apapun yang terjadi. Sama seperti Rudy dan Roxy yang ditakdirkan untuk bersatu, membuat mereka akan bertemu dan menikah apapun hambatannya. Mungkin juga itu kami berpikir daripada terus coba untuk memisahkan mereka, mungkin ia bisa untuk menyatukan dan menghancurkan mereka di saat yang bersamaan, membuat keluarga ini hancur dan menyingkirkan hambatannya untuk selamanya. Oke, itu aja yang gue omongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. Kenapa sih Rudy sedepresi itu ngelihat Paul yang jadi Kiko? Apakah dia akhirnya bisa untuk merasakan kehilangan yang sangat dalam? Tapi kan dia bilang kalau Paul cuma dianggap sebagai teman bukan orang tua. Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Dalam pertempuran kali ini, Rudy harus menerima kenyataan pahit kalau dia akhirnya kehilangan anggota keluarganya. Ekspedisi Begarit hampir dikatakan gagal karena bayarannya yang terlalu tinggi. Ekspedisi ini harus dibayar dengan nyawa Paul demi menukarnya dengan Zenith yang berada di kondisi tidak baik-baik saja. Walaupun sebagai tambahan, Roxy akhirnya masuk dalam haremnya Rudy, tapi itu kita simpan untuk lain waktu. Yang jelas hasil dari ekspedisi ini membuat Rudy mengalami depresi yang sangat dalam. Mungkin hampir setara dengan saat ia ditinggal Eris. Tapi kenapa sih Rudy bisa sedepresi itu? Bukannya ia hanya menganggap Paul sebagai teman dan Zenith sebagai orang lain yang tinggal seatap? Jika kita tarik ke episode 1 musim pertama, maka semua pernyataan itu adalah benar. Sosok Rudeus yang sampah masyarakat gak akan depresi melihat orang tuanya mati, bahkan jika itu terjadi di depan matanya sendiri. Gak akan ada empati yang bisa dihasilkan dari sosok sampah di masa lalu. Tapi pandangan itu telah berubah sejak lama. Semua petualangan dan pengalaman hidupnya merubah Rudeus menjadi sosok yang lebih baik. Ia mulai mengenal yang namanya kawan. Dia juga mulai untuk menghargai hubungan keluarga lewat semua kejadian yang telah terjadi. Melalui bentroknya dia dan Paul di musim pertama, Rudeus mulai untuk melihat keluarganya seperti keluarga. Dia nggak lagi menatap Paul hanya sebagai teman ngobrol aja. Rudeus mulai untuk melihat Paul sebagai sosok seorang ayah. Ia juga melihat keluarganya yang lain seperti Lilia, Aisyah, dan Non sebagai sosok yang sangat berharga. Gak hanya itu, melalui pernikahannya dengan Sylvie, Rudy juga akhirnya mengerti apa yang dirasakan Paul. Rudy mulai untuk lebih menghargai lagi setiap anggota keluarga yang ada di sekitarnya. Ia juga mulai untuk mengerti perasaan sebagai seorang ayah karena dirinya juga akan memiliki buah hati. Sayangnya semua kodingan perasaan ini nggak bisa untuk diproses oleh Rudeus sampai di akhir kematian ayahnya, membuat dirinya telat untuk menyadari seberharga apa kedua orang tuanya. Meskipun aku berani yakin kalau dalam alam bawah sadarnya ia sudah menjunjung tinggi Paul sebagai ayah yang dihormatinya, membuat pernyataannya di episode kemarin invalid karena hanya sebagai dalih agar harga dirinya nggak terluka.
Lalu meskipun terkesan jahat, tapi alasan lain kenapa Rudy bisa sedepresi itu mungkin juga karena hasil yang didapat menurutnya nggak sebanding dengan pengorbanan yang ia lakukan. Rudy mengorbankan banyak hal dalam ekspedisi ini, mulai dari hubungannya dengan Hitogami, meninggalkan Sylvie yang sedang hamil, kehilangan tangan kiri, sampai dengan Paul yang tewas di labirin. Tapi semua pengorbanan itu hanya ditukar dengan Zenith, seseorang yang gak terlalu dekat dengan dirinya. Memang Rudius mulai menganggap orang tuanya sebagai orang tua, tapi dia memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Paul daripada Zenith. Ditambah lagi Zenith terbangun dengan keadaan seperti cacat mental, membuat dirinya merasa gak membuahkan hasil apapun dalam ekspedisi ini. Kehilangan Paul sudah menjadi pukulan yang sangat dalam untuk Rudius. Jadi saat dia tahu ibunya juga nggak baik-baik saja, batas kewarasannya akhirnya pecah juga. Ia nggak bisa untuk mencerna semua kejadian buruk yang dialami sekaligus. Rudius merasa kalau ia gagal melindungi orang yang ia kasihi, membuatnya kembali dalam keterpurukan dan depresi, menjadi jangka kosong yang menunggu untuk diisi seseorang. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi. MC Cabul gini kok realistis, bukannya cari main karakter yang gagah, OP, dan idaman wanita, malah nontonin Need Cabul ke isekai. Kira-kira gini tanggapan penonton isekai overpower terhadap Rudius Kreirat, seorang tokoh utama dari Mushoku Tensei yang sering disanjung sebagai karakter yang realistis oleh fansnya sendiri. Kira-kira kenapa sih dia dianggap realistis oleh sebagian orang? Bagaimana sih karakter gagal Nan Cabul bisa dilihat sebagai karakter yang realistis? Yuk kita bahas, tapi sebelum mulai boleh dong like dan follow-nya, akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Pertama-tama kita perlu meluruskan dulu pemahaman bersama tentang definisi realisme. Menurut Kamus Cambridge, realisme adalah sebuah pola pikir, cara pandang, dan aksi yang berdasar pada apa yang mungkin bisa terjadi, bukan berdasar pada harapan dan ideal yang mustahil. Jika kita kerucutkan lagi ke dalam kata realistik, maka ia berarti sebuah penerimaan. Penerimaan akan segala sesuatu dengan apa adanya dan tidak berharap pada masa depan yang nggak pasti. Misalnya aja saat kita membudidayakan telur ayam, maka anakan yang dihasilkan adalah anakan ayam. Gak mungkin kita menetaskan bebek dari telur ayam. Dalam dunia literatur sendiri, aliran realisme dulunya adalah sebuah gerakan, sebuah perubahan dari abad 19 yang mampu mendobrak dunia literatur yang saat itu populer dengan romantismenya. Merubah karya tulis yang penuh akan keagungan alam dan manusia menjadi sebuah karya yang familiar dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah gerakan yang condong untuk menceritakan kisah apa adanya daripada mendramatisir setiap kejadian yang terjadi. Tentu jika dilihat dari kacamata literatur, maka Mushoku Tensei tidak termasuk dalam aliran realisme. Ia adalah karya fantasi dengan pengagungan alam dan manusia. Tapi apakah Mushoku juga nggak termasuk dalam realisme di definisi yang umum? Apakah karakternya terlalu fantasi untuk masuk dalam definisi ini? Apakah sifat Rudius benar-benar nggak masuk akal sampai-sampai nggak bisa dikatakan sebagai karakter yang realistis? Untuk menjawabnya, kita harus memahami banyak aspek yang membentuk karakter dan dunianya seperti yang ada dalam definisi realisme. Sebuah pola pikir dan aksi yang berdasar pada fakta yang terjadi di lapangan dan gak berdasar pada harapan dan ideal yang sangat mustahil. Dalam Mushoku Tensei, protagonis kita ini emang dari awal adalah seorang yang bermasalah. Sebelum reinkarnasi, hidupnya suram dan penuh akan kegagalan. Seorang penyendiri yang kabur dari trauma masa lalu. Seseorang yang sangat buruk sampai-sampai melakukan kegiatan yang gak bermoral. Nah, setelah reinkarnasi ke dunia Mushoku Tensei, sifatnya ini tentu aja nggak berubah. Tahun-tahun pertamanya diisi dengan banyak kejabulan dan kenakalan dari sifat yang nggak terkontrol. Ditambah lagi traumanya membuat Rudius nggak bisa untuk keluar dari rumahnya sendiri. Memang secara alam bawah sadar Rudy mencoba untuk berperan sebaik mungkin jadi seorang anak kecil. Tapi bagi siapapun yang jeli, mereka sadar kalau anak ini memiliki kepribadian yang mungkin setara dengan orang dewasa. Menandakan sebaik apapun Rudy menyembunyikan identitas lamanya, sifat aslinya yang laki-laki parubaya masih bisa untuk dirasakan. Rudy mengingatkan Lilia pada bangsawan yang menatapnya secara mesum, sementara Paul bisa mengobrol bebas dengan Rudy layaknya seorang teman yang akrab. Dua karakter ini sejatinya merasa kalau Rudy punya jiwa seorang yang lebih tua dari seharusnya, tapi keadaan membuat Rudy dipandang seolah-olah seperti anak yang jenius. Di periode ini juga kita bisa menyaksikan Rudius yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang secara nggak langsung juga berperan untuk merubah sifatnya. Tanpa adanya video games dan alat elektronik, Rudius harus menemukan hal lain yang bisa membuatnya sibuk. Dan kebetulan satu-satunya media di rumah itu adalah buku sihir milik ibunya. Lewat buku itu ia memodeli dirinya dengan bakat sihir yang berguna di kemudian hari. Memang kemampuannya ini nggak membuatnya jadi dewa yang tak terkalahkan, tapi kemampuan ini cukup untuk membuatnya berkenalan dan berhubungan dengan banyak orang. Cukup untuk membantu dalam menjalani kisah hidupnya.
Dengan awalan sihir ini, Rudius membuka jalan ke masa depan yang cerah, membuatnya bertemu dengan 3 istrinya dan menjalin hubungan yang erat bersama mereka. Berkat sihir, Roxy dipanggil untuk menjadi tutor. Melalui sihir juga Rudy menyelamatkan Sylvie yang sedang dirundung, dan karena sihirlah ia mendapat pekerjaan untuk jadi tutor pribadi Eris. Nah, berkat berbagai macam pengalaman dan petualangannya ini, sifat buruk yang dimiliki Rudius perlahan mulai luntur. Sifatnya yang gak peduli sama sekitar mulai menunjukkan perubahan. Kecabulannya pun makin lama makin bisa dibendung. Contoh kecilnya, kita bisa menyaksikan perubahan reaksinya terhadap undangan yang diberikan Eris di sebelum dan sesudah insiden teleportasi. Di awal kita bisa melihat segera kesapa Rudius dalam menanggapi ajakan Eris tersebut. Tapi setelah insiden teleportasi, kekerakasan ini terus coba untuk ditahan, bahkan gelagatnya seperti orang yang sedang dalam pemulihan dari suatu kecanduan. Memang masalahnya ini nggak langsung selesai. Semua sifat buruknya di kehidupan lalu nggak ikut luntur seiring dengan dia direinkarnasi. Sifatnya nggak langsung reset cuma karena dia mulai kembali jadi bayi, membuatnya jadi manusia yang tak sempurna. Ketidaksempurnaannya ini membuat dirinya menjadi pribadi yang bisa untuk terus berkembang. Itu kenapa agar bisa membuatnya menjadi pribadi yang layak, Rudius harus menerima berbagai macam ujian dan sakit hati. Melalui event pertemuannya dengan Orsted, dia bisa sadar kalau ada orang yang mengkhawatirkannya. Lewat penyampakannya Eris, Rudy mampu untuk menahan nafsu puasnya. Lewat kehidupannya di Ranoa, Rudy bisa untuk percaya lagi dengan yang namanya teman. Dan berkat event di Begarit, dia tak hanya mengerti arti keluarga, tapi juga pengalaman dalam bepergian, komunikasi, relasi, dan juga tentunya kepemimpinan. Dengan semua modal ini, dia akan terus menunjukkan perubahan yang sangat baik. Berubah dari seorang nit tak berguna menjadi sosok yang paling berpengaruh di dunia Mushoku Tensei. Sosok yang bahkan sulit untuk dipercaya kalau dirinya pernah menjadi sampah yang paling jelek. Memang dari semua perubahan ini hanya sifat cabulnya yang nggak bisa dirubah. Satu-satunya yang bisa ia lakukan cuma mengontrol agar tak lepas kendali. Ketidakberdayaan ini selaras dengan sistem sosial dan masyarakat dunianya. Mushoku Tensei mengadaptasi sistem feodal dan konsep abad pertengahan, sebuah era di mana norma masih belum seketat sekarang. Sebuah zaman di mana hukum masih suka-suka penguasanya. Dalam era ini, norma masyarakat masih belum terlalu berlaku. Di lapisan luarnya mungkin semua orang tampak mengikuti aturan, tapi di belakang layar banyak hal buruk yang akan dilakukan orang nekat. Bahkan saat perang terjadi, kalian bisa menemukan segala jenis kejahatan dilakukan secara bebas. Sebuah era di mana hukum rimba masih dipakai secara luas. Dalam Mushoku Tensei, kita bisa menyaksikan berbagai macam contoh dari kebusukan abad pertengahan ini. Mulai dari pembunuhan, penculikan yang dilakukan Pax, atau bahkan hal-hal lain yang pernah tertangkap kamera seperti Saurus di menara, Perdana Menteri di teater, atau hiburan kaum bawah seperti yang sering diperlihatkan oleh Elina Lise. Sebuah realita pahit yang menunjukkan bahwa dunia isekai dengan setting abad pertengahan gak seindah yang diperlihatkan banyak anime anak-anak. Sebuah pemilihan latar yang pas untuk perubahan hidup seorang pejudang di masa lalu. Dengan melihat hal ini, sudah wajar kalau kemusuhan Rudius gak akan hilang untuk selamanya. Dia hanya bisa menekan dan mengontrolnya karena emang struktur sosialnya juga berkata demikian. Tapi dari semua perjalanan itu, bagian mananya sih yang realistis? Nah, bagi kalian yang masih bingung, sebenarnya hal yang diapresiasi sebagai realistis adalah Rudius itu sendiri. Sebuah kisah hidup yang penuh akan lika-liku dan perjalanan hidup. Sebuah riwayat dari seorang yang coba untuk memperbaiki diri. Sebuah karakter yang gak sempurna, yang memiliki kelebihan dan kekurangan, yang hidup semaksimal mungkin demi dia dan keluarganya. Rudius hanyalah karakter biasa. Dia bukan karakter yang dibangun untuk menjadi dewa. Dia juga gak ditakdirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Dia hanyalah manusia. Sama seperti kita, Rudius hanyalah seorang yang mampu berbuat salah. Seorang insan yang punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Seorang insan yang ingin merubah hidupnya. Seseorang yang cuma ingin bahagia di kehidupannya. Apakah salah manusia hidup dengan mengejar kebahagiaan? Apakah salah manusia memiliki kekurangan? Apakah salah manusia hidup dengan mengikuti moral dunia yang ditempatinya? Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.